Shalom Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi Shalom. Damai sejahtera bagi kita semua. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita datang untuk menyembah, memuji, memuliakan Dia, Yesus Tuhan kita. Haleluya Yesus. Inilah hati kami Tuhan. Hati kami yang datang untuk menyembah Engkau Yesus Tuhan. Dengan segenap hati kami Tuhan, kami mau memuji, memuliakan Engkau saat ini Tuhan. Karena hanya bagi Engkau segala puji hormat. Haleluya Yesus Tuhan.
Kami mau lebih lagi Tuhan, lebih lagi Tuhan mengerti dan memahami akan setiap firman-Mu Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan urapan-Mu mengalir bagi setiap kami Tuhan. Hikmat-Mu Tuhan tercurah atas kami semua Tuhan. Sehingga firman-Mu hari ini Tuhan boleh menjadi rema bagi kehidupan kami. Terima kasih Yesus Tuhan, dalam berkat nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saatnya kita menerima firman Tuhan hari ini. Waktu dan tempat kami persilakan kepada hamba-Nya. Shalom saudara kasih Tuhan, sama-sama kita buka Alkitab kita pada pagi yang indah ini. Kita buka dalam 1 Korintus pasal yang ke-15. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-14. Firman Tuhan berkata, "Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami, dan sia-sialah juga kepercayaan kamu," saudara. Firman Tuhan katakan dengan jelas, jika Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah kepercayaan kita, saudara. Paskah di mana Kristus mengalami kebangkitan, Dia mengalami kebangkitan menang atas maut. Dia mengalami kebangkitan menang atas dirinya sendiri di atas kayu salib, saudara. Ini menggambarkan kepada kita semua, kita pun diberi kuasa kepada Tuhan. Kita diberikan kuasa dari Tuhan, kuasa kebangkitan. Kita diberikan kemampuan untuk kita bisa bangkit bersama-sama dengan Kristus. Kita diberikan kemampuan untuk bisa menang atas diri kita sendiri, saudara. Hal yang pertama yang ingin saya bagikan, saudara, apa yang telah Tuhan kasih, apa yang telah Tuhan berikan kepada kita kemampuan, sebuah kuasa yang memampukan kita untuk bisa menang, saudara. Hal yang pertama, saudara, kita bisa menang atas diri kita sendiri. Musuh terbesar kita, diri kita sendiri. Tantangan yang paling besar dalam diri kita adalah diri kita sendiri. Firman Tuhan Amsal mengatakan, orang yang sabar adalah orang yang lebih dari pahlawan. Orang yang menguasai dirinya adalah orang yang lebih dari merebut kota, saudara. Kita harus belajar, karena keinginan roh selalu bertentangan dengan keinginan daging. Kita minta hikmat daripada Tuhan. Kita minta kekuatan daripada Tuhan. Tuhan sudah memberikan Roh Kudus pada saudara dan saya untuk diberikan kemampuan supaya kita bisa menang atas diri kita sendiri. Kita harus bisa lawan diri kita sendiri. Kita lawan keegoisan kita, saudara. Kita lawan ambisi kita. Kita lawan keinginan-keinginan daging kita, saudara. Dengan membiasakan apa yang ingin Tuhan inginkan dalam hidup kita. Kita cari kehendak Tuhan dalam hidup kita. Itulah bagaimana kita diberikan kemampuan. Yesus bisa menang melawan dirinya sendiri, saudara. Kita pun harus bisa menang untuk melawan diri kita sendiri. Itu hal yang pertama, saudara. Hal yang kedua, kita diberikan kemampuan untuk bisa menghadapi tantangan maupun menghadapi kesulitan, saudara. Firman Tuhan jelas mengatakan, pencobaan yang kita alami tidak melebihi dari kekuatan kita. Tuhan pun akan memberikan kita jalan keluar, saudara. Kita percaya, yakin firman Tuhan ya dan amin, saudara. Tuhan tidak pernah berjanji bahwa kita lepas dari setiap masalah. Firman Tuhan tidak pernah berjanji bahwa kita akan selalu lepas dari masalah kesulitan kita. Tuhan tidak pernah mengajarkan kepada kita bahwa kita harus lari dari masalah, kita harus lari dari kesulitan, saudara. Tapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita semua bahwa kita harus menghadapi tantangan, kita harus menghadapi kesulitan, tentu bersama dengan Tuhan. Tuhan akan memberikan jalan keluar kepada kita, janji firman Tuhan, saudara. Tapi ketika kapan, saudara? Ketika kita mengandalkan kekuatan Tuhan, ketika kita berharap sama Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kita, saudara. Bukan karena kita mampu, bukan karena kita pintar, bukan kita memiliki materi yang cukup, saudara. Bukan karena kita memiliki pengalaman yang banyak, saudara. Tapi ketika hati kita berharap sama Tuhan, ketika hati kita mengandalkan Tuhan, saudara, di situ Tuhan memberikan hikmat, di situ Tuhan memberikan jalan keluar, di situ Tuhan memberikan kekuatan yang baru, di situ Tuhan memberikan kita penghiburan, saudara. Disitulah kita menang atas kesulitan yang kita hadapi.
Disitulah kita menang atas tantangan yang kita hadapi ketika kita berharap seutuhnya kepada Tuhan, saudara. Hal yang ketiga, saudara, dalam peristiwa kebangkitan ini ada satu teladan yang Tuhan berikan kepada kita semua. Keteladan apa, saudara? Ketika Yesus bangkit, dia tidak pernah mencari tahu siapa yang mencambuk dia. Dia tidak pernah ingin tahu siapa yang merajam dia, melempari dia dengan batu, meludahi dia, saudara. Dia tidak pernah mencari-cari orang-orang yang mengejek dia, saudara. Ketika dia bangkit, dia lepaskan pengampunan kepada semua orang, saudara. Dia tidak mencari orang-orang yang menyakiti hatinya, saudara. Tapi dia lupakan. Itulah kasih agape yang Tuhan berikan teladan kepada kita semua. Tuhan memberikan pengampunan. Dia tidak ingat-ingat lagi kepada siapapun juga, saudara, karena dia sudah melepaskannya. Itulah dari kuasa kebangkitan, saudara. Dia memberikan pengampunan, saudara. Dia benar-benar melupakannya, tidak ingat-ingat lagi, saudara. Siapa yang menusuk lambungnya seorang prajurit pada saat itu? Bayangkan ketika Yesus bangkit, dia mencari orang yang menyakiti dia. Bayangkan ketika Yesus bangkit, dia mencari orang yang mencambuk dia 39 kali, saudara. Dan Yesus membalasnya, saudara. Tapi Yesus tidak melakukan hal itu, saudara. Dia sudah melepaskan pengampunan. Itulah keteladanan yang ketiga, saudara, yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Yesus bisa, kita pun diberikan kuasa, kemampuan untuk bisa mengampuni orang-orang yang menyakiti kita. Lewat perkataan, lewat tindakan, saudara. Mungkin orang tersebut tidak tahu apa yang dia ucapkan, mungkin orang tersebut tidak mengerti apa yang dia lakukan. Tapi ketika kita memiliki respon yang benar, saudara, kita memiliki kasih Kristus, kita melepaskan pengampunan buat mereka semua. Itulah kuasa dari kebangkitan, saudara, dari Kristus. Kuasa menang atas diri kita sendiri, kuasa menang atas kesulitan dan tantangan, dan kuasa untuk menang bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita, saudara. Janganlah kita menjadi serupa segambar dengan dunia ini, saudara. Firman Tuhan katakan dalam Roma 12 ayat kedua, kita harus membaharui pola pikir kita. Bagaimana di situ kita dapat membedakan mana kehendak Allah, mana yang baik, mana yang benar, dan mana yang berkenan. Kita nggak bisa membedakan mana yang baik, mana yang benar, mana yang berkenan kalau kita tidak terlebih dahulu merubah pola pikir kita. Kita harus bereskan dulu mindset kita, cara berpikir kita, cara merespon kita terhadap orang lain. Di situ setelah kita membereskan pola pikir kita, membaharui segala pola pikir kita, kita dapat membedakan apa yang kita lakukan ini benar atau enggak, apa yang kita perkataan ini berkenan kepada Tuhan atau tidak, apa yang kita lakukan ini memberkati orang lain atau tidak, apa yang saya perkatakan ini menjadi batu sandungan atau menjadi perkataan Kristus, saudara. Milikilah semuanya itu, saudara. Bukan tidak ada yang tidak bisa, tapi kita mau nggak kita merubahnya semuanya ini. Sekali lagi, bukan karena kuat gagah kita, tapi kemampuan Tuhan, kemampuan Roh Kudus yang memberikan kita mampu untuk melakukan semuanya itu, saudara. Ingat, jangan mengandalkan diri kita sendiri. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatannya, saudara. Tapi mengandalkan Tuhan, Tuhan memberikan hikmat, Tuhan memberikan jalan keluar kepada kita semua. Biarlah firman Tuhan pada pagi yang indah ini, Tuhan, biar menjadi rema buat saudara di rumah, biar menjadi kekuatan di rumah saudara. Kita diberikan tantangan untuk melihat situasi yang sekarang ini. Firman Tuhan katakan, jangan khawatir, saudara. Burung aja Tuhan pelihara, bunga di padang sudah Tuhan pelihara, apalagi kita, saudara saya, sebagai biji mata Tuhan. Dia selalu memperhatikan. Tapi bagaimana ketika kita melihat tantangan, kita melihat situasi, kondisi, apa respon kita, saudara? Kita bersyukur atau kita menyalahkan keadaan? Kita mengucap syukur sama Tuhan atau kita berkeluh kesah, saudara?
Karena semua terletak kuncinya dalam pikiran kita, saudara. Baharuilah pikiran kita. Di situ kita menjadi seorang pemenang. Bisa menang atas diri kita, bisa menang atas tantangan, bisa mengampuni orang lain, saudara. Biarlah firman Tuhan menjadi berkat buat kita semua pada pagi ini, Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa, saudara. Puji syukur kami naikkan kepada Engkau, Tuhan, buat firman-Mu yang boleh kami dengar dengan singkat ini, Tuhan. Biarlah firman yang kami dengar menjadi kekuatan buat kami semua, Tuhan. Biarlah firman ini, Tuhan, seperti benih yang ditanam dalam tanah yang subur, yaitu hati kami, Tuhan. Hingga benih ini bisa bertumbuh, berakar, Tuhan, sehingga berbuah, Tuhan. Sehingga dapat memberkati orang-orang sekitar kami, Tuhan. Kami mau, Tuhan, menjadi pelaku firman, Tuhan. Inilah kami, Tuhan. Pakai kami sebagai orang yang bisa membawa berkat buat orang lain, Tuhan. Kami juga mau bersyafaat satu dengan yang lain, Tuhan. Kami bergandengan tangan satu dengan yang lain, Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia, Tuhan. Engkau, Tuhan, yang melihat setiap keadaan bangsa ini, Tuhan. Kami hanya merendahkan hati kami, Tuhan. Kami hanya bisa berseru kepada Engkau, Tuhan. Mari, Tuhan, pulihkan keadaan bangsa kami, Tuhan. Kami hanya bisa mengandalkan Engkau, Tuhan. Engkau berkati setiap pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, Tuhan. Mereka telah berupaya, Tuhan, untuk bagaimana, Tuhan, untuk membatasi penyebaran virus ini, Tuhan. Berkati mereka semua, Tuhan. Berkati keluarga kami dimanapun kami berada, Tuhan. Dan berkati kami semua, Tuhan. Kau berkati setiap jemaat-Mu tepat ini, Tuhan. Berikan mereka kekuatan, penghiburan dimanapun mereka berada, Tuhan. Berkati ladang mereka, pekerjaan mereka. Berkati keluarga mereka, Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus. Terima kasih, Bapa. Kami sudah berucap syukur. Mari yang sama-sama yang percaya kita katakan amin. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Jemaat GKNS, kembali lagi dalam Good News edisi 19 April 2020. Suara Gembala hari ini berjudul Memenangkan Pertandingan Iman. 1 Timotius 6 ayat 12 berbunyi, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Bagaimana dan kapan dunia ini akan berakhir? Tidak ada seorang pun yang tahu kecuali Tuhan. Bagaimana hidup Anda nanti? Juga tidak ada seorang pun yang tahu kecuali Tuhan. Namun ada satu hal yang dapat Anda lakukan, yaitu bagaimana Anda memulai dan memandang hidup ini. Anda dapat bersikap acuh tak acuh, Anda dapat bersikap pesimis, Anda dapat bersikap bagaimana nanti, dan lain sebagainya. Saya mengajak Anda untuk mempunyai cara pandang yang berbeda. Saya mengajak Anda memandang hari-hari ini sebagai hari yang penuh tantangan. Siapkan diri Anda untuk menghadapi peluang dan kesempatan yang Tuhan sediakan dalam hidup ini. Terutama bukan sekedar untuk kepentingan diri sendiri, tetapi dari sudut pandang Alkitabiah, yaitu menyenangkan hati Tuhan. Siapkan diri Anda dengan semangat pertandingan yang tinggi untuk maju dan meningkat di dalam Tuhan. Utamakan Dia lebih dahulu dalam segala hal. Matius 6 ayat 33 berbunyi, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Mulailah sesuatu yang baru dengan tekad baru pula. Lupakanlah yang lama, yang sudah lewat, tetapi pandanglah ke depan, dan songsonglah hari depan yang penuh harapan. Yeremia 29 ayat 11 berbunyi, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Cara Anda memulai dan memandang hari ini akan menentukan langkah Anda selanjutnya di sepanjang hidup Anda. Hari depan yang penuh harapan tidak datang sendirinya, tetapi harus diraih dengan semangat pertandingan. Inilah tantangan Anda. Selamat memenangkan pertandingan iman yang benar. GKNS mengajak seluruh jemaat untuk terlibat dalam RPG Keluarga Mandiri. RPG Keluarga Mandiri adalah rumah penggembalaan yang hanya dihadiri oleh anggota keluarga sendiri. RPG Keluarga Mandiri akan dipimpin
oleh kepala keluarga atau salah satu anggota keluarga. RPG keluarga mandiri dilaksanakan sesuai waktu yang disepakati oleh anggota keluarga masing-masing. Untuk bahan sharing akan disediakan oleh gereja dengan dibagikan melalui WhatsApp oleh pengurus Gereja Kristen Nafsi Sion Pusat. Bagi jemaat yang terbeban untuk terus mendukung pelayanan GKNS Pusat, dapat mentransferkan melalui rekening yang tertera di deskripsi berikut ini. Terima kasih telah mengikuti ibadah online GKNS Pusat hari ini. Shalom Aleichem, damai sejahtera menyertaimu. Sampai bertemu di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.